Al-Irsyad atau Jamiat Al-Islam wal Irsyad Al-Arabiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati di Jakarta, 6 September 1914 Masehi. Mengacu pada pendirian madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Keanggotaan organisasi ini umumnya adalah kalangan masyarakat Arab dan keturunan Arab yang tinggal di Indonesia. Walaupun orang-orang bukan Arab juga banyak yang menjadi anggotanya. Al-Irsyad dalam menjalankan organisasinya lebih cenderung banyak menjalani kerjasama dengan organisasi misalnya Muhammadiyah dan Persis, Persatuan Islam. Pusat perhatian organisasi Al-Irsyad banyak bertumpu pada bidang pendidikan, khususnya bagi kalangan masyarakat Arab. Namun lingkup perhatian menjadi semakin luas dalam berbagai kegiatan yang mencakup persoalan-persoalan keagamaan di Indonesia. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Ia seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya ia datang ke Indonesia atas permintaan Ormas Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusan terdiri atas orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan Syait, yang berdiri pada 1105. Al-Irsyad di masa-masa awal kelahiran dikenal sebagai kelompok pembaru Islam di Nusantara bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam Persis. Tiga tokoh utama organisasi ini yaitu Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan sering disebut sebagai trio pembaru Islam Indonesia. Namun demikian, sejarawan Belanda J.F. Pijper mengatakan yang benar-benar merupakan gerakan pembaruan dalam pemikiran dan ada persamaannya dengan gerakan reformisme di Mesir adalah gerakan pembaruan Al-Irsyad. Adapun Muhammadiyah menurut Pijper sebetulnya timbul sebagai reaksi terhadap politik pemerintah Hindia Belanda yang pada waktu itu berusaha untuk menasranikan orang Indonesia. Muhammadiyah lebih banyak peranannya pada pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, sedangkan Al-Irsyad begitu lahir seketika terlibat dengan berbagai masalah diniyah. Al-Irsyad juga terlibat dalam permasalahan di kalangan keturunan Arab. Hingga sampai dewasa ini, ada salah paham mengatakan bahwa Al-Irsyad merupakan organisasi para keturunan Arab. Seperti yang diajarkan Muhammad Abdu di Mesir, Al-Irsyad mementingkan pelajaran bahasa Arab sebagai alat utama untuk memenuhi Islam dalam sumber-sumber pokoknya. Dalam sekolah-sekolah Al-Irsyad, dikembangkan jalan pikiran anak-anak didik dengan menekankan pengertian dan daya kritik. Tekanan pendidikan diletakkan pada tauhid, fikih, dan sejarah. Misi penting didikan Al-Irsyad bertujuan untuk memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam. Untuk merealisasikan tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Persatuan Tarbiyah Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI berdiri tanggal 5 Mei tahun 1928 atas inisiatif dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Candung Bukit Tinggi. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum tua di antara Syekh Abbas Al-Qadi, Syekh Muhammad Zamil Dazaho, Syekh Wahid As-Sahili, dan ulama kaum tua lainnya. PERTI meyakini kubu tradisionalis berbasis pedesaan, agris, dan pesantren di Sumatera Barat, sementara Muhammadiyah mewakili kubu modernis yang berbaris urban atau kota, pedagang atau pegawai. Pada masa kepengurusan H. Sirajuddin Abbas disusun AD dan ART serta dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu pertama, berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu. Kedua, menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan. Ketiga, memperhatikan kepentingan ulama, guru-guru, sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah tarbiyah Islamiyah. Keempat, memperkukuh silaturahmi sesama anggota. Kelima, memperkukuh dan memperkuat adat nan kawi, syara, dan lazim dalam setiap negeri.
Pendidikan madrasah Perti menerapkan sistem klasikal, tetapi belum memasukkan perubahan isi pendidikan. Pada beberapa surau pengajian Al-Quran atau pengajian kitab-kitab tradisional hanya diselenggarakan menurut sistem klasikal. Namun, pada surau yang lain dimasukkan juga beberapa mata pelajaran dari sekolah gubernemen. Sampai tahun 1947, sekolah Perti yang memasukkan mata pelajaran umum belum begitu banyak. Isu yang mengatakan Perti hanya organisasi lokal dan partai kecil membuat para peneliti kurang tertarik menjadikan objek studi. Padahal menurut Delir Nur, pada tahun 1945 organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir di seluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di luar Pulau Sumatera, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dengan anggota sekitar 400.000 orang. Perkembangan selanjutnya tercatat 350 buah madrasah milik Perti dari TK sampai perguruan tinggi. Di bidang pendidikan, organisasi ini juga aktif di bidang pengasuhan anak yatim piatu. Adapun juga aktif di bidang pengasuhan anak yatim piatu. Setelah tahun 1945, Perti juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam atau YARSI. Terjadi kekacauan dalam tubuh Perti yang kurang terbenahi sehingga merugikan tujuan awal organisasi ini. Pengelolaan bidang pendidikan, dakwah, dan sosial seolah-olah terabaikan. Karena itu, tahun 1969, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri organisasi ini satu-satunya yang masih hidup waktu itu, mendekretkan agar kembali kepada hitah, yaitu status non-politik. Dekret sesepuhnya itu hanya diterima oleh sebagian saja yang dipimpin Baharuddin Ar-Rasuli. Lagi yang tidak menerima dekret tersebut tetap sebagai anggota partai politik dan ikut dalam pemilihan umum 1971. Pasca Orde Baru, untuk menjaga independensi organisasi agar tidak berpolitik praktis, maka pada Munas 4 Tarbiyah tahun 1999 di Cisarua, Bogor, organisasi ini mengambil keputusan penting, yaitu untuk tidak berafiliasi lagi dengan partai politik apapun. Al-Wasliyah yang merupakan organisasi Islam lahir pada 30 November 1930 di Medan, Sumatera Utara. Digagas oleh tokoh-tokoh Abdurrahman Syihab, Yusuf Ahmad Lubis, Adnan Nur, M. Isa, dan Ismail Banda. Ormas Islam ini pertama kali dipimpin oleh Ismail Banda yang lahir ketika masa penjajahan Belanda, sehingga para pendiri Al-Wasliyah ketika itu turut pula berperang melawan penjajah. Tidak sedikit para tokoh Al-Wasliyah yang ditangkap Belanda dan dicoboskan ke penjara. Tujuan utama didirikan organisasi Al-Wasliyah ketika itu adalah untuk mempersatukan umat yang terpecah belah dan berbeda pandangan. Perpecahan dan perbedaan tersebut merupakan salah satu strategi Belanda untuk terus berkuasa di bumi Indonesia. Oleh karena itu, organisasi Al-Wasliyah turut menggalang persatuan umat di Indonesia. Upaya memecah belah rakyat terus merasuk hingga ke sendi-sendi agama Islam. Umat Islam kala itu dapat dipecah belah lantaran perbedaan pandangan dalam hal ibadah dan cabang dari agama atau furu'iyah. Kondisi ini terus meruncing hingga umat Islam terbagi menjadi dua kelompok yang disebut dengan kaum tua dan kaum muda. Makna penting dari Al-Jamiatul Wasliyah yakni perhimpunan yang memperhubungkan. Maksudnya menghubungkan antara umat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, menghubungkan atau menghimpun manusia dengan manusia lainnya agar bersatu dan menghubungkan manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini sesuai dengan makna hablum minallah wa hablum minannas, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Maktab Islam Tapanuli yang didirikan tahun 1930 merupakan satu-satunya sekolah Islam yang ada di Kota Medan. Tidak heran jika madrasah ini mendapat perhatian cukup besar dari para penuntut ilmu sekitar Kota Medan, bahkan dari pelosok Indonesia dan Malaysia. Para pendiri dan gurunya adalah dari Ormas Al-Wasliyah. Organisasi induk Al-Wasliyah memiliki beberapa organisasi otonom atau organisasi yang menjadi bagian dari Al-Wasliyah, yaitu Muslimat Al-Wasliyah, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, Angkatan Putri Al-Wasliyah, Ikatan Putra-Putri Al-Wasliyah, dan Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah.